الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع السلام الدائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أما بعد. Ayo ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang, menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Kami Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-111, yaitu al-iman bil jibti wa taghut. Ya, kita sudah selesai beriman kepada jibit dan taghut. Jibit artinya bisa sihir dan bisa artinya setan, sedangkan taghut segala sesuatu yang melampaui batas, siapapun yang melampaui batas. Nah, ini di antara kebiasaan orang jahiliyah, mereka beriman kepada sihir dan beriman kepada taghut. Ya, contoh yang paling nyata yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya. Nah, saat kita masuk masalah jahiliyah yang baru, yang masalah jahiliyah yang ke-112, yaitu tafdilu dinil musyrikin 'alal muslimin, mengunggulkan agama orang-orang musyrik dibandingkan orang-orang muslim. Mengunggulkan, mengutamakan agama orang-orang musyrik dibandingkan orang-orang muslim. Ya, apa? Agama orang kafir, orang musyrik lebih baik dibandingkan agamanya orang muslim. Jadi ajaran orang-orang musyrik ini lebih baik, lebih bagus dibandingkan ajaran muslim. Ajaran kemusyrikan lebih baik daripada ajaran tauhid. Menyebutkan Allah lebih baik daripada mengesahkan Allah. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman kegelapan dan kebodohan. Ya, kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan masalah jahiliyah ini. Kata Syekh ini, kama hasala minal yahudi mimma ja'a dzikru fil mas'alatis sabiqah. Mendahulukan atau mengunggulkan, mengutamakan agama orang musyrik daripada orang muslim. Ini sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi, sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang ini pada masalah sebelumnya, yaitu masalah 110. Ya, kita sudah bahas orang Yahudi ketika ditanya oleh orang-orang musyrik Quraisy, mana yang lebih baik, kami atau Muhammad? Kata Yahudi, memang seperti apa kalian? Oh, dulu tuh kami memberi minum jamaah haji, kami juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama begini-gini. Adapun Muhammad, gara-gara Muhammad masyarakat jadi kacau. Bapak ribut dengan anak, abang ikut ribut dengan adik, suami ribut dengan istri. Dia memecah belah masyarakat kami dan telah mencela sembahan-sembahan kami. Maka mana yang lebih baik? Ini pertanyaan orang-orang musyrikin Quraisy kepada orang Yahudi, ahli kitab, orang yang punya kitab suci. Ya, artinya orang punya kitab suci ini orang yang punya ilmu. Namun apa jawaban orang Yahudi? Kalian lebih baik daripada orang-orang muslim. Kalian, wahai para penyembah berhala, orang musyrik kan penyembah berhala kan, bilang yang berlata, Uzza, Manat, kalian lebih baik daripada orang-orang muslim itu. Nah, berarti orang Yahudi lebih mengunggulkan ajaran kemusyrikan daripada ajaran tauhid. Nah, ini sifat jahiliyah, ya. Walaupun sudah kita bahas, mereka mengucapkan itu dengan lisan saja, hatinya tidak. Tapi Allah menyatakan dengan menyatakan lisan, walaupun hati tidak, itu dianggap sama dengan orang-orang musyrik.
maka kita tidak boleh menyamai orang-orang musyrik dalam hal keyakinan mereka, walaupun cuma dengan lisan. Kalau dengan lisan dianggap sama, apalagi lisan dengan hati, lebih parah lagi Bapak ya. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi, mereka mengunggulkan orang musyrik dibandingkan orang muslim. Padahal mereka tahu Muhammad SAW mengesahkan Allah dan orang Yahudi mengesahkan Allah. Artinya sebagian besar mereka tidak menyebutkan Allah. Mereka adalah Tuhan itu satu esa, tidak punya anak, tidak punya pasangan hidup. Sama seperti umat Islam kan? Tapi karena permusuhannya kepada Nabi Muhammad, mereka menyatakan Muhammad ini buruk, orang-orang musyrik lebih baik. Nah, ini orang jahiliyah. Mereka lebih mendahulukan ajaran kemusyrikan dibandingkan ajaran tauhid. Bagi mereka secara lisan menyebutkan Allah lebih baik daripada mengesahkan Allah. Ini lisan mereka Bapak ya. Dan yang seperti ini tidak dianggap sama. Maka hati-hati, jangan kita bermudah-mudahan memuji ajaran orang kafir dan musyrik. Memuji, bermudah-muji menyatakan mereka baik ya kan? Walaupun hati kita enggak. Ini basa-basi, jangan. Dalam masalah akidah dan agama jangan basa-basi, nggak boleh. Kalau dalam masalah dunia boleh lah. Maksudnya gimana? Misalkan kalau masalah dunia, misalkan ada orang kafir mungkin menghiasi rumahnya, gimana nih, bagus nggak? Oh, bagus, walaupun misalnya tidak terlalu bagus. Maksudnya menghibur ya kan? Tapi kalau masalah akidah, jangan. Jangan sekali-kali kita mengatakan ajaran kalian bagus. Oh, jangan. Kalau ajaran kalian bagus berarti ajaran Islam buruk. Nah, itu konsekuensinya berat Bapak yang nggak boleh kita. Dalam hal ini nggak ada basa-basi ya, dalam masalah agama dan akidah nggak ada basa-basi, nggak ada basa-basi. Nah, kata Syekh sini tadi kan di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah mengunggulkan agama orang-orang musyrik dibandingkan orang-orang Islam, orang muslim. Kata Syekh, wa hadza yatanawalu kullaman faddala dinil kufri ala dinil muslimin aw sawa bainahuma. Dan pembahasan ini mencakup siapapun yang mengunggulkan agama kekafiran dibandingkan agama kaum muslimin. Jadi ini mencakup siapapun orangnya yang mengatakan agama ini nggak perlu disebutkan ya, agama yang ada lah, itu lebih baik daripada agama Islam. Berarti sama dengan orang jahiliyah. Al-sawa bainahuma, atau menyamakan semua agama itu baik. Bukan Islam saja, agama ini pun baik, agama ini pun benar. Semuanya menuju Tuhan yang sama. Oh, ini parah juga. Masa Bapak, yang satu Tuhannya dewa, kita Tuhannya Allah dianggap menuju surga yang sama. Alhamdulillah. Sampai ungkapan surga itu luas, bukan untuk satu pemeluk agama saja. Jangan kamu mempersempit surga. Surga itu untuk semua umat manusia, bukan umat Islam saja. Nah, yang seperti ini ya sama, sudah menyamakan agama kekafiran dengan agama Islam. Gak boleh. Berlaku juga tadi, ancaman tadi. Contohnya Syekh memperjelas lagi, wa min dzalika alladziina yuhawiluna taqriba bainal adyani tsalatsah al-yahudiyyah wan nasraniyyah wal Islam. Contohnya termasuk orang yang disinggung dalam hal ini, seperti orang-orang yang berusaha melakukan pendekatan antara tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, berusaha didekatkan. Nah, ini juga hati-hati ya, karena tiga agama ini nggak sama lah. Kita dari sejak kecil kita udah yakin inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar adalah agama yang diridhoi sisi Allah, Pak, agama Islam. Masa kita katakan agama Islam dengan agama Islam, maka kita dekatkan, kita satukan? Ini nggak bisa, begini Bapak ya. Nggak boleh kita menyatakan demikian. Wayaqulun, dan mereka nih yang berusaha mendekatkan tiga agama ini, mereka berkata kulluha adyanun samawiyah. Semuanya yang tiga agama ini agama samawi, agama dari langit. Maksudnya dari siapa? Allah. Nah, ini juga menunjukkan
Orang-orang kafir pun meyakini fitrah mereka secara fitrah Allah itu di atas. Karena mereka ini agama samawi, agama langit, turun dari langit. Dan langit berarti dari siapa? Dari Allah. Jadi fitrah orang kafir pun meyakini Tuhannya di atas, tidak bersatu dengan manusia. Ya. Jadi mereka nih orang yang berusaha melakukan pendekatan antara tiga agama ini. Mereka berkata semua ini adalah agama samawi. Pernah dengar istilah ini? Agama dari langit. Nah ini dipertanyakan. Agama samawi berarti kalau misalkan kita katakan tiga agama ini agama samawi, menyatakan Tuhan punya anak, ini berarti ajaran dari Allah. Bisa ini kita katakan gitu. Atau menyatakan Nabi Isa pendusta, seperti keyakinan orang Yahudi, Nabi Isa pendusta, anak zina, Muhammad pendusta, berarti ini ajaran dari Allah. Bisa kita katakan gitu? Nggak bisa, makanya nggak boleh kita menyatakan ketiganya agama samawi. Terus yang benar apa? Ya, Islam lah yang agama samawi, Islam lah agama dari langit. Terus bagaimana dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Isa? Ya mereka pun Muslim, Islam. Bapaknya, jadi Islam itu bukan agama paling terakhir. Ada yang bilang Islam agama paling terakhir. Berarti agama sebelumnya apa? Enggak. Islam itu bukan baru ada ketika Nabi Muhammad lahir. Enggak. Sejak Nabi Adam menginjakkan kakinya di muka bumi, itulah Islam. Jelas ya? Jadi Islam ada sejak manusia pertama, bukan Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Jelas ya? Ini yang perlu kita ketahui. Nah, makanya ketika menyatakan tiga agama ini agama samawi, ini tentu saja penamaan yang perlu diluruskan ya. Ada kalau kita katakan syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa adalah syariat samawi, syariat dari langit, itu dari Allah, ya sendiri boleh. Tapi kalau maksudnya tiga agama, maksudnya agama Nasrani yang sekarang nih, Yahudi yang sekarang ini, agama dari langit, agama dari Allah, tentu saja Allah tidak pernah menyetujui bahwa dirinya punya anak. Ya tidak. Kalau kita menyatakan agama ini agama samawi, berarti secara tidak langsung kita menyatakan Allah menyetujui kalau dirinya dinyatakan punya anak. Berarti ini. Begitu juga kalau kita katakan Yahudi adalah agama samawi, maksudnya agama Yahudi sekarang ini adalah agama samawi, berarti secara tidak langsung kita menyatakan termasuk yang diajarkan Allah kepada kita, Nabi Isa itu pendusta, Muhammad pendusta. Tentu saja ini keyakinan yang batil. Maka Bapak jangan pakai istilah agama samawi ya. Kalau mau istilah syariat samawi, syariat dari langit, itu syariat Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad ya. Nah jadi ada orang-orang tertentu yang ingin mendekatkan antara tiga agama ini, lalu berkata semuanya agama samawi, agama dari langit. Yajibut ta'afi baina ashabiha, wajib bersaudara antara pemeluk tiga agama ini. Bersaudara wa ta'awunu fima bainahum, dan wajib untuk saling menolong sesama mereka. Nah, Bapak-bapak, di sini ada ungkapan katanya wajib bagi tiga pemeluk agama saling bersaudara, saling tolong. Kira-kira ada masalah nggak di sini? Saling bersaudara apa ini perlu diperjelas. Nah, kalau saling tolong betul, kita Bapak untuk tolong menolong nggak mesti dengan sesama Muslim, enggak, dengan orang kafir pun boleh, selama tolong menolongnya dalam hal kebaikan. Jelas ya? Dan hal kebaikan contohnya apa ya? Gotong royong, bangun jembatan. Boleh nggak kita gotong royong bersama orang kafir? Boleh. Ya, dalilnya apa? Perjanjian Hudaybiyah. Di situ Nabi dengan orang musyrik, istilahnya berunding untuk mengagungkan syiar Allah. Padahal mereka orang musyrik. Ya tidak? Apa yang paling jelas ketika Nabi nyampe Madinah, Nabi di situ mengadakan apa? Perundingan dengan orang-orang di Madinah kan? Di situ ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ya tidak? Ada orang Muslim. Apa isi kesepakatan Nabi dengan beberapa pemeluk agama ini? Intinya kita menjaga keamanan kota Madinah. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh, contohnya dalam kehidupan nyata di negara kita.
ada pemeluk agama ini, lalu kita berkumpul dengan pemeluk agama ini, kita hendaknya menjaga keamanan, ketertiban. Kita harus, kalau ada orang yang berusaha merusak amanat, kita harus lawan, harus kita tentang. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Kalau tolong menolong dan maling boleh, jelas ya. Yang menjadi masalah kalau tolong menolong dalam hal yang ada hubungannya dengan akidah mereka, ya nggak perlu saya jelaskan. Artinya mereka punya acara ini, kita sokong dengan mungkin makan dan makan. Ini acara ibadah mereka, untuk apa kita harus sokong makan? Nah yang seperti ini baru. Atau kalau malah kita ikut nimbrung di situ, meramaikan acara mereka, jangan. Itu lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama, untuk agamaku, untuk kalian agama kalian. Jadi jangan dicampur. Kalau dalam masalah dunia boleh kita tolong, tapi dalam masalah yang ada hubungan dengan agama, akidah, jangan. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, dan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Jangan dicampur aduk. Jelas ya? Karena ada sebagian orang memahami yang namanya toleransi itu seperti itu. Mereka mengadakan acara ibadah, kita ikut mereka. Nanti kita mengadakan acara ibadah, mereka ikut kita. Ini bukan toleransi. Namanya apa? Sinkret apa? Kurang lebih begitu lah. Apa sih sinkretasi apa namanya? Kurang lebih begitu. Itu bukan toleransi. Ya, toleransi itu artinya kita membiarkan orang lain, umat lain beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka pun membiarkan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Itu namanya toleransi. Tidak saling mengganggu, saling menghargai. Adapun kita ikut acara ibadah mereka, mereka ikut acara ibadah kita, ini bukan toleransi. Dan inilah yang terlarang. Cuman sayangnya bahwa zaman sekarang sudah mulai bermunculan orang-orang itu Muslim tapi ikut acara mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Kita harus peringatkan saudara-saudara kita bahwa yang seperti itu tidak diizinkan dalam Islam. Ya, nggak boleh kita ikut acara ibadah mereka. Ya, jangankan itu, ucapkan selamat aja juga nggak perlu. Apalagi sampai ikut acara mereka. Ya, ini perlu kita ketahui. Nah, artinya kita kembali lagi. Ungkapan ada sebagian orang berusaha mendekatkan antara tiga agama ini, lalu menyatakan semuanya agama samawi, wajib bersaudara antara tiga pemeluk agama ini dan tolong menolong. Nah, perlu kita kritisi, tolong menolong betul. Ada pun bersaudara, maksudnya apa bersaudara? Artinya nanggap seperti kerabat, seperti keluarga. Nah, ini nggak seperti itu. Bahwa ketika seorang dalam keluarga Muslim yang satu tidak mau Muslim, ini pada hakikatnya sudah tidak bukan saudara lagi. Makanya ketika Nabi Nuh memanggil putranya, kan ketika itu kan Nabi Nuh disuruh buat bahtera untuk menyelamatkan beliau, keluarganya dan pemeluknya dan hewan-hewan. Nah, ketika itu Allah turunkan dari langit hujan besar dan mengeluarkan air dari tanah, sehingga bahtera ini jadi naik. Lalu daratan berubah menjadi lautan, seperti lautan. Nah, dalam keadaan air laut naik, Nabi Nuh memanggil anaknya putranya sendiri. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami di kapal ini, bahtera ini. Wala takun ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Namun apa jawaban anaknya ini? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma, aku akan pergi ke bukit yang bisa melindungiku dari air. Jelas apa ya? Padahal udah diajak, udah naik ke sini, usah ikut orang kafir, naik bahtera. Namun jawaban anaknya Nabi Nuh, putra Nabi Nuh, aku akan lari ke bukit yang bisa melindungiku dari air bah yang makin naik. Maka apa jawaban Nabi Nuh? Nabi Nuh pun berkata, la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Tidak ada yang bisa melindungimu dari siksa Allah ini kecuali Dia yang Maha Penyayang. Jadi tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Allah. Artinya udah ikut saja, bertobat kepada Allah.
Namun apa? Wahala bainahumal mauj akana minal mughraqin. Setelah diajak jadi ternyata Nabi Nuh dengan putranya terhalangi oleh apa? Ombak. Fakana minal mughraqin, maka anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Udah diajak, ayo, nggak mau, malah kayaknya lari, malah lari ke bukit katanya supaya terlindungi dari air. Dikiranya mungkin dengan naik bukit air tidak akan nyampe bukit, ternyata airnya terus sampai menggelamkan bukit. Pernah terjadi sampai nggak ada, saya ini belum waktu bilangnya sampai nih. Tadi kalau kita di zaman Nabi Nuh itu air yang tadinya ini tanah kering tiba-tiba terus air naik, hujan keluar itu air dari terus sampai menenggelamkan bukit mereka. Berarti berapa meter itu? Berapa meter? 100 meter aja. Mengerikan sekali. Nah, setelah ditenggelamkan, maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Di antara doanya Nabi Musa menyatakan, wahai ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Jadi di sini Nabi Nuh ini istilahnya apa? Mengadukan kesedihannya, ini anakku. Jadi minta istilahnya apa ya? Artinya keringanan lah dia, anakku bagaimana nih? Namun apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahli. Sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu. Allah nyatakan anakmu yang kafir ini bukan termasuk keluarga. Padahal yang namanya anak keluarga keluarga kan? Bahkan anak tuh lebih dekat dibandingkan bapak. Kalau dalam Islam nih apa pembagian warisan, ada seorang meninggal lalu meninggalkan ayah dan anak, yang warisannya paling besar anak lebih didahulukan daripada orang tua. Dekat sekali. Tapi walaupun begitu, ketika putra Nabi Nuh tidak mau beriman lalu mati dalam keadaan kafir, ditenggelamkan, Allah nyatakan sesungguhnya dia bukan termasuk keluarga. Artinya Bapak-bapak, ketika ada seorang muslim punya anak kafir, pada hakikatnya itu bukan keluarganya, bisa. Lahirnya menampaknya seperti keluarga itu pada keluarga. Maka ketika seorang, kalau anak kandung saja pada hakikatnya bukan seperti keluarga, apalagi yang tidak punya hubungan darah, maka ungkapan dia orang kafir saudaraku, tanda tanya. Kenapa harus pakai ungkapan saudaraku? Sedangkan Allah saja sudah meniadakan sifat keluarga pada anak Nabi Nuh. Allah katakan dia itu bukan termasuk keluarga. Maka Bapak jangan pakai ungkapan kita apa istilahnya wajib bersaudara dengan orang-orang kafir. Kalau tolong mungkin, tapi kalau bersaudara tanda-tanya. Karena Allah sendiri nyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Berarti orang kafir bukan saudara. Walaupun ya mungkin dia anaknya, abangnya, pada kita bukan saudara. Jelas ya? Ini perlu diluruskan kalau ada ungkapan kita bersaudara. Kalau menolong ya dalam orang kafir, ada bersaudara tidak. Ungkapan seperti ini harus diluruskan. Ya jadi itu ya Bapak ya. Jadi ada sebagian orang yang berusaha melakukan pendekatan antara tiga agama besar ini dengan menyatakan semuanya agama samawi, wajib bersaudara antara agama ini dan tolong. Ya ini sudah ada di negara kita. Jangankan negara kita, di Timur Tengah saja sudah ada yang seperti itu. Kalau Bapak-bapak tahu nih, ada satu negara Timur Tengah, pemimpinnya bikin area luas, dibangun masjid, sinagog, tempat ibadah Yahudi, dan satu lagi gereja. Dibikin dalam satu komplek. Satu ini satu lingkungan itu. Nah yang seperti ini nggak ada di zaman Nabi. Sengaja begitu nggak ada. Jelas Bapak ya, nggak perlu seperti itu. Kalau mereka mau bikin yang jauh, jangan berdekatan. Lain halnya kalau memang tempatnya tidak ada. Jelas ya, masih gini, tempat tidak ada gini. Misalkan pemukiman padat, kita punya masjid di sini. Nah, ada kebetulan umat Yahudi pengen bangun tempat
ibadah dan adanya misalkan cuma di samping sini, maka kalau itu ya kita nggak terlalu mempermasalahkan karena lahannya terbatas. Yang jadi masalah di negara tersebut lahannya luas. Kenapa dibikin 3 tempat ibadah ini saling berdekatan? Ini jadi tanda tanya. Apa maksudnya? Dan memang penguasanya ini, pemimpin negaranya ini banyak masalah. Apa masalahnya? Pertama, dia sendiri menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, negara Yahudi. Padahal negara-negara Arab lain nggak punya hubungan, tapi si ini pemimpin negara punya hubungan. Jelas. Lalu berikutnya kedua yaitu dia sampai mengundang tokoh-tokoh kafir datang ke negaranya, setelah itu membuat tanda tangan istilahnya apa sih? Perjanjian persaudaraan. Artinya apa? Di situ sepakat dibangunlah 3 tempat ibadah besar di negaranya, di Arab ya, saya bahas bukan di Indonesia, di Arab. 3 tempat ibadah besar, masjid, sinagog, tempat ibadah Yahudi, dan satunya lagi gereja. Dibikin di tempat satu komplek. Artinya apa? Ketika misalnya di masjid ada sholat, suaranya nyampe ke sinagog kan suara ibadah nyampe. Kira-kira jadi masalah kita lagi sholat baru terdengar nyanyi-nyanyi misalkan, gimana perasaan kita? Nyaman, tenang bapak, khusyuk kira-kira. Kalau saya nggak khusyuk tuh, kalau bapak gimana? Khusyuk kayaknya. Kalau saya nggak khusyuk, saya lagi sholat, alhamdulillahirabbil alamin, nyanyi-nyanyi. Ini terjadi tuh di salah satu negara Timur Tengah. Dan ini yang sangat menyedihkan. Dan lebih parah lagi, ini yang terbaru, kalau 3 agama ini, Yahudi dan Nasrani kan masih dekat dengan Islam, masih mirip kan. Yang lebih parah lagi, di negara tersebut didirikan kalau tempat ibadah Buddha, Hindu namanya apa? Pura ya. Ada yang tahu pura ya? Dibikin tempat ibadah orang Hindu besar-besaran di negara Arab. Kalau saya sebutkan namanya dia tahu pokoknya. Besar. Bayangkan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala supaya jazirah Arab bersih dari berhala, malah ini didatangkan berhala. Na'udzubillah min dzalik. Nyata ini. Ini tanda-tanda hari kiamat sebetulnya. Malah syirik didatangkan ke negeri Arab. Harusnya jazirah Arab bersih dari syirik, malah ini didatangkan syirik ke negeri Arab. Jelas ya? Ini menyedihkan apa ya? Maka kesimpulannya terkait dengan masalah jahiliyah 102 ini, orang-orang jahiliyah mengunggulkan agama syirik dibandingkan agama Islam. Mereka mengunggulkan agama syirik, penyembahan terhadap berhala ini lebih baik daripada penyembahan pada Allah. Menyekutukan Allah lebih baik daripada mengisahkan Allah. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Mereka mengunggulkan ajaran orang kafir dibandingkan ajaran Islam, atau menyamakan seperti yang terjadi di zaman sekarang, yaitu sebagian orang yang berusaha menggabungkan 3 agama besar. Apa saja? Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, ini tentu saja perkara yang perlu diingatkan pada umat. Hendaknya umat berpegang teguh pada agama dan jangan mudah tertipu oleh slogan-slogan kita bersatu dengan pemeluk agama lain. Nah, kalau tolong menolong betul, tapi kalau bersaudara atau sama saja, atau kita saling beribadah di tempat yang sama, ini bukan ajaran Islam. Yang itu saja pembahasan sekarang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah jahiliyah yang ke 113 ya. Judulnya labsul haqqi bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Di antara sifat jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah, kebenaran dicampur dengan kebatilan. Kenapa kira-kira? Kenapa nggak yang batil saja? Kenapa dibungkus dengan yang benar? Supaya apa? Karena kalau misalkan batilan ya orang batil, tapi kalau dibungkus dengan kebenaran, benar ini. Padahal isinya batil. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.